Jokowi sentil masalah sampah. Heru Budi, sudah ada bahan terkebang sistem RDF. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung urusan pengelolaan sampah tak kunjung usai di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan saat ini Pemprov DKI sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah, Landfill Mining and Reversing Driving Fuel atau RDF Plan di TPST Bantar Gebang. Ya kan kita sudah ada di Bantar Gebang, sudah ada sistem RDF. Mungkin beliau akan melihat ke sana, kata Heru kepada wartawan. Heru mengatakan, imbauan Presiden Jokowi terkait pengelolaan sampah bukan hanya untuk wilayah DKI Jakarta, tapi juga seluruh daerah. Dan tidak Jakarta saja kan, seluruh Indonesia juga harus memperhatikan masalah sampah, ujarnya. Sebelumnya, Jokowi meminta agar dana lingkungan hidup difokuskan pada dua hal prioritas, termasuk penanganan sampah. Jokowi bercerita sejak dia menjabat wali kota Solo hingga sekarang, urusan sampah masih belum beres. Jokowi mengatakan hal serupa terjadi saat dia menjabat gubernur DKI. Jokowi sudah memulai pengelolaan sampah di Sunter, namun hingga kini belum selesai. Jadi, gubernur di DKI, Sunter itu kita mulai sampai saya tidak jadi gubernur. Tanda tangan pun saya belum, padahal udah kita rencanakan. Belum, saya nggak tahu apakah sekarang sudah, kata Jokowi saat membuka Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup seperti ditayangkan di akun YouTube Satpres. Jokowi kemudian mendengarkan suara PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang mengatakan proyek pengelolaan sampah itu bakal terwujud pada 2023. Namun Jokowi mengaku sanksi sebelum proyek itu benar-benar terwujud. Tahun 2023, hati-hati, bisa mundur lagi itu, ujar Jokowi. Kalau sudah Pak, iya saya senang. Kalau masih 2023, saya masih sanksi. Bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak gitu. Begitu memang, sambung Jokowi. Heru Budi Hartono cari Sekda DKI pengganti Marullah, Sekjen Kemendagri jadi ketua pansel. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan ketua panitia seleksi atau pansel Open Bidding Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Udah, kalau ketua pansel secara organisasi Pak Sekjen Kemendagri, kata Heru saat ditemui usai apel OPS Lilin di kawasan Monas. Sebelumnya, asisten pemerintah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan seleksi sekretaris daerah atau Sekda DKI dilakukan secara nasional. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Jabatan pimpinan TKJ tinggi JPT Madya itu seleksinya berlaku nasional, kata Sigit kepada wartawan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Untuk proses seleksi, mulai dari seleksi berkas hingga tahap lanjutan, informasinya tersedia di website BKD. Website BKD punya kanalnya untuk itu. Semua mulai dari ujian penyesuaian ijazah, mereka yang ikut uji kompetensi itu akan diumumkan secara terbuka di website BKD, ujar dia. Ihwal belum adanya pengumuman seleksi Sekda, Sigit mengatakan BKD yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut, namun ia menegaskan Pemda DKI tidak pernah tertutup soal proses bidding Sekda. DKI itu tidak pernah tidak terbuka untuk proses, ujarnya. Untuk proses bidding Sekda DKI, Sigit tidak bisa bayangkan berkomentar karena penyelenggara proses seleksi ada di BKD. Sekretariat penyelenggaranya BKD, nanti BKD yang jelasin, kata dia. Jakarta masuk kalender Formula E 2023. Heru Budi Hartono cuma bilang singkat, tanya cek bro. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak mau banyak berkomentar soal rencana penyelenggaraan Formula E
pada 2023 mendatang. Sebagai informasi, Jakarta kembali masuk kalender penyelenggaraan Formula E Season 9 tahun 2023. Saat ditemui awak media di Bali Kota dan ditanya perihal penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik itu, Heru Budi enggan menjawab. Ia justru menyerahkan hal itu kepada PT Jakarta Propertindo selaku BUMD yang menyelenggarakan Jakarta E-Prix 2022. Formula E tanya ke Cekro ya, ucapnya singkat. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta beri lampu hijau pada penjabat Gubernur Heru Budi Hartono bila ingin melanjutkan kembali program Formula E di tahun 2023 mendatang. Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengingatkan Heru untuk tak menggunakan APBD untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik itu. Kalau Pak Heru mau menggelar Formula E, periode kedua ya silahkan, tapi jangan menggunakan APBD, ucapnya saat dikonfirmasi. Gembong bilang, Heru bisa menggelar Formula E dengan menggunakan sistem pendanaan business to business atau B2B. Lewat sistem B2B ini, Formula E dapat tetap digelar tanpa menggelontorkan kas daerah. Silakan kalau B2B ya kami dorong, kami dukung jika itu B2B. Tapi kalau itu menggunakan APBD ya nanti dulu, ujarnya. Syarat ini diberikan PDIP bukan tanpa alasan, sebab Pemprov DKI maupun PT Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditunjuk untuk menggelar Formula E belum memberikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, Jakarta E-Prix 2022 yang digelar di kawasan wisata Ancol sudah diselenggarakan sejak awal Juni lalu. Di sisi lain, gelaran balap mobil listrik bertaraf internasional itu sudah menyedot APBD DKI hingga 560 miliar rupiah untuk pembayaran uang komitmen atau komitmen fee. Kalau B2B monggo silakan saja, tapi jangan menggolongkan APBD. Semangat kami di situ, pertanggungjawabkan dulu uang yang kemarin dipakai, tuturnya. Kebebasan yang diberikan kepada Heru ini tentu sangat berbeda dengan sikap PDIP saat ngotot menolak penyelenggaraan Formula E di tahun ini. Bahkan PDIP bersama PSI sempat menggulirkan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Anies yang kala itu masih menjabat. Gembong pun berkilah, bukan penyelenggaraan Formula E yang ditolak PDIP, melainkan penggunaan APBD DKI. Bukan fraksi PDIP menolak Formula E, sama sekali tidak. Tetapi yang kami tolak adalah soal pengalokasian anggaran Formula E yang menggunakan APBD, kata dia. Sebagai informasi, Formula E sudah menerbitkan kalender balap untuk season 9 tahun 2023 mendatang. Tentunya Jakarta kembali masuk daftar kalender balap Formula E, di mana penyelenggaraannya akan dilaksanakan pada 3 Juni dan 4 Juni 2023. Untuk musim depan, balap pembukaan Formula E akan dilaksanakan di Meksiko pada 14 Januari. Sedangkan balapan penutup akan digelar di kota London, Inggris pada 29 sampai dengan 30 Juli 2023.